Bismillah. Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum buat kaum mukmin semuanya. Selamat pagi buat teman-teman semua yang berbeda agama denganku. Agak di sini kebanyakan teman-teman yang beragama Nasrani ya, Nasrani, termasuk dari teman-teman anak-anak juga yang aku sayangi gitu, karena rumah di sini tuh adalah tempat berkumpulnya anak-anak yang berbeda agama. Sehingga aku membuatkan garden ya, maksudnya di apa ya, aku membuat pembaharuan ya, dari tadinya lahan yang pembuangan sampah menjadi sesuatu yang indah gitu ya, dan anak-anak bisa menikmati itu gitu, semua anak-anak tidak terkecuali ya, anak-anak yang mukmin ya, anak-anak teman-teman aku yang mukmin ataupun yang non muslim gitu. Itulah keindahan hati aku tuh, jadi selalu ingin menata yang indah-indah gitulah, tidak mau melihat sesuatu yang gimana ya, yang sesuatu yang apa ya, yang mubazir, sesuatu yang apa ya, yang menimbulkan kerusakan ya gitu ya. Terus pokoknya dari segi hubungan semuanya deh, Allah Maha tahu ya. Jadi di sini Allah juga merubah hidup aku semenjak pulang umroh. Terlebih-lebih aku istilahnya menjunjung tinggi sesuatu hal yang berhubungan dengan Palestina ya, karena Rasulullah kan mengajarkan kita untuk mencintai tanah Palestina gitu ya. Intinya kita itu tidak suka melihat sesuatu apa ya, di sini tuh apa ya, penindasan lah ya. Tapi di sini tuh kita harus mengkelirkan gitu, kenapa sampai terjadi seperti itu. Dan sifat aku itu rahmatan lil alamin ya, menyayangi semuanya tanpa terkecuali. Kadang orang yang ya, bukan kadang ya, kadang-kadang ada orang yang benar-benar menyakiti, mendolimi aku, tetapi aku tetap obatin gitulah. Intinya apa ya, hati aku itu penuhnya dengan kasih sayang ya gitu. Hanya untuk waktu-waktu ini memang aku tidak bisa diganggu ya oleh pihak-pihak tertentu, karena aku lagi fokus, dan mudah-mudahan ada solusi ke depan gitu ya. Ada solusi yang baik ya, dan itu yang kita inginkan gitu. Terus aku tuh berusaha untuk berbuat adil kepada teman, mitra kerja, yang muslim ataupun non muslim ya gitu. Jadi berusaha untuk saling membantu, saling menolong, meskipun kemarin ada salah satu kesalahpahaman, dan memang aku sengaja untuk tidak apa ya, untuk tidak connect dulu, karena ada sesuatu hal gitu yang harus kita clearkan. Tapi dalam hati aku tidak ada kebencian, karena kebencian itu hanya akan merusak hati ya. Setiap awal perbuatan itu akan kembali ke diri masing-masing yang mendolimi aku, orang-orang yang berbuat hasad gitu ya. Dan aku tuh mendoakan gitu ya, agar berubah gitu. Sayang gitu, dunia ini sudah mau selesai. Aku akan beritahu apa yang aku rasakan ya, dengan adanya banjir bandang, gempa-gempa, wabah corona udah berlalu ya. Terus kemarau panjang, apa yang kita nikmati gitu kalau kita tidak apa namanya, tidak melakukan pembaharuan dalam perilaku ya, terus dari semua tatanan kehidupan itu ya. Sedangkan anak cucu kita ke depan semuanya ya, aku tidak gini loh. Sekarang ini banyak orang-orang yang memanfaatkan ya, mungkin karena mereka itu pingin sesuatu yang lebih ya, aku rasakan kayak gini. Aku pingin sesuatu yang lebih, akhirnya menghalalkan berbagai cara, akhirnya kerjasama dengan semua orang, dengan mohon maaf ya. Jadi di sini tuh mereka tanpa memikirkan bagaimana generasi mereka ke depan gitu. Aku sih tidak ada masalah ya dengan semua anak cucu aku ke depan, karena Allah sudah menjamin rezekinya gitu. Dan aku sudah berusaha untuk memperbaiki agar anak-anakku tuh ke depan tuh baik gitu ya.
gitu. Dan aku tidak memikirkan hanya keluargaku gitu, anak-anakku, tapi semua, termasuk teman anak-anak gitu ya. Jadi aku berusaha ngajak kerja sama gitu ya. Dan kemarin menawarkan ya, tapi karena mereka sibuk, aku selalu ingin baik semuanya. Jadi ingin baik semuanya. Apa ya, semua tatanan tuh jadi enak gitu, hidup tuh bisa kenikmati. Kalau kitanya ricuh terus bagaimana gitu. Di sini tuh yang harus diperbaiki itu adalah kebangkitan, kejayaan dalam diri kita masing-masing. Dari di situ dimulainya kejayaan. Semua kejayaan itu bisa dimulai kalau menurut aku ya. Tanpa itu semua mah ya sia-sia, nihil. Tahu kalau bahasa nilai-nilai sekolah itu nihil, ada istilah nihil. Jadi nihil itu zero, nol. Nol. Jadi kita itu harus memperbaiki dari dalam diri kita ya. Dalam diri kitanya dulu. Semua orang di seluruh dunia ini, mungkin ya kalau aku boleh masukkan ya, karena aku itu selalu cerewet kalau lagi di apa ya, dipercayakan sama teman-teman untuk menjadi moderator, untuk menjadi MC dalam seminar gitu ya. Terus untuk apa ya, untuk menjadi seorang apa ya, kalau kita mah konseling. Karena semakin kesini sepulang umroh, jadi Allah memberikan kepercayaan kepada aku untuk saling menasihati dalam kebaikan. Itu yang aku lakukan di akhir zaman ini. Jadi Allah membimbing aku, selain sebagai perawat, sepulang umroh itu aku harus banyak berkata gini loh, kalau dibilang mah apa ya, saling menasihati dalam kebaikan lah, termasuk menerapi. Nah, menerapi di sini di akhir zaman ini, ternyata aku baru tahu bahwa dunia ini sedang mengalami kericuhan ya. Maksudnya setelah aku masuk YouTube gitu ya, apa yang terjadi sih, aku punya teman si A, si B, si C, dan aku menyayangi kalian itu lillah gitu, karena Allah. Makanya ketika ada seseorang, aku mengenal si A, si B, si C di YouTube ya, aku anggap sebagai teman dulu, teman juga selektif. Aku ini orangnya bertahap ya, untuk menjadi orang-orang yang dekat dengan hati aku tuh tidak sembarangan gitu ya. Jadi dari 1000 atau 500 orang yang aku kenal, hanya 6 orang, misalkan 6 orang yang bisa satu warna, satu ya, mendekatilah. Karena aku juga gini ya, masih apa sih yang masih ada apa yang namanya ya, karakter yang tidak sama nggak dengan aku gitu. Dari segi hubungan ya, hubungan apa ya, hubungan pertemanan dulu, persahabatan baru deket, baru bisa aku kalau dikatakan lebih deket banget gitu ya. Jadi lebih deket. Kalau di sini kan aku juga selalu mewanti-wanti ya, aku masih dalam koridor menghormati ya, menghargai hubungan yang hanya Allah yang tahu ya sebenarnya ini. Jadi begini tuh aku merasakan akan perubahan, ada perubahan dalam diri aku. Tahun 2024 ini aku akan mulai perubahan. Kalau berubah secara rezeki sih alhamdulillah aku udah menjalani ya sekarang tuh. Jadi aku dituntun sama Allah untuk berbisnis dengan Allah ya. Jadi cara Allah memberikan rezeki itu seperti kebetulan. Jadi aku lewat masjid, sebenarnya bukan lewat ya, jadi hati aku tuh menuntun buat ke masjid Greenwich waktu itu. Terus kaki aku tuh dilangkahkan ke gerai Greenwich. Ternyata di sana Pak Haji lagi waktu itu ya, lagi kalau kita masih membutuhkan barang-barang yang berhubungan dengan Palestina. Ternyata itu Palestina ya, berhubungan dengan apa namanya, dia sengaja menyiapkan sesuatu yang serba Palestina gitu di sini. Akhirnya jadi tidak semata-mata aku berbuat sesuatu kalau Allah itu tidak mempunyai tujuan. Ternyata aku dituntun buat kerjasama ke sana gitu. Jadi di rumah itu aku membuat baju-baju Palestina. Aku juga membuat apa ya, yang baju-baju yang lain lah ya, ada batik, ada semuanya ya, sesuai dengan kemampuan aku lah gitu. Di sini dengan aku membantu toko yang
kiloan ya, kiloan. Terus ada kain-kain yang sedikit, ada yang lebar. Jadi di situ tuh aku bawa pernah bawa ya, diobrolin, dan di situ ada tetangga yang masih pada apa ya, maksudnya masih pada ngontrak-ngontrak ya. Di situ tuh kan bercampur, ada yang muslim, ada yang non muslim, dan ikut milih gitu ya di situ. Karena aku tuh ya menyayangi, aku tuh tidak apa ya, jadi ibu boleh nggak aku juga ikut milih beli? Boleh kalau memang itu cocok buat kalian gitu ya. Yang kalau nggak salah waktu itu Nasrani, jadi dia membeli. Jadi dia itu gini, aku bawa dulu ya bu, karena aku belum sempat bawa. Ya udah, katanya, maksudnya belum sempat gajian gitu. Udah silakan bawa. Bahkan sampai sekarang ya udah, aku ini karena kita jarang ketemu ya, ya udah deh, tidak usah itu. Jadi aku membebaskan hutang, aku membebaskan hutang satu keluarga Nasrani waktu itu, karena ya hanya tidak seberapa ya, hanya waktu itu dia 150.000 atau gimana ya, dia ikut milih baju aku ya. Terus dia bilang cocok buat keseharian aku ya, nggak, entah dipakai buat ke acara kebaktian atau acara keluarganya. Yang penting aku berusaha untuk deh, kalau kamu memang cocok buat anda gitu ya, misalkan kalau buat anda pakai ya nggak apa-apa. Ini tujuannya kan aku membuat baju-baju syar'i, tetapi ada jenis baju yang seperti kayak kemeja ke kantor gitu ya, ada seperti kayak korta tapi bentuknya kemeja ke kantor. Nah disenengin sama yang tetanggaku yang Nasrani. Oke, silahkan gitu. Bahkan aku tidak sepertinya beliau itu sibuk ya, maksudnya sibuk ngurusin kebutuhannya banyak, jadi tidak, aku selalu berpikiran positif aja, jadi dia tidak bisa bayar gitu. Ya udah aku bebasin deh. Aku berapa orang ya aku bebasin itu utang piutang. Jadi Allah itu menuntun aku untuk selalu melakukan pembebasan hutang. Itu yang selalu aku lakukan ya. Jadi tiap tahun deh, tiap tahun. Jadi tiap tahun kemarin aku 4 orang ya, ada 4 orang ya, karena apalagi kondisi pangan yang bener-bener krisis ya, sampai begini. Di sini juga ada gini, cuman memang apa ya, di sini tuh berkurang ya, semakin berkurangnya orang apa ya, konsisten ya. Di situ keikhlasan dari orang-orang pencari berkah itulah yang ya, itunya kitanya harus benar-benar lapang dada menghadapi kondisi sekarang sama orang yang tidak konsisten seperti kita gitu. Karena kita itu ingin orang lain tuh seperti kita, ternyata tidak bisa gitu ya. Kayak gini, tidak semua orang yang bercadar mempunyai perilaku sama dengan kita. Mohon maaf, jadi tidak semua orang yang bercadar itu sama dengan kita gitu. Jadi ini terbukti tahun ini ya. Aku punya teman baru ya. Aku pikir karena beliau itu bercadar juga, aku pikir sama dengan aku gitu, konsekuen. Ternyata Allah memperlihatkan tidak semua orang yang bercadar itu seperti kamu gitu. Jadi di sini oh ini berarti hikmahnya yang aku dapatkan tuh ini. Akhirnya ya udah aku ikhlas deh gitu ya. Aku selalu harus membebaskan lagi utang. Nah, karena beliau itu berhutang tapi kayak seperti agak cuek gitu ya, cuek. Di sini pembuka pintu rezeki bagi aku. Akhirnya aku punya pegawai lagi gitu loh. Jadi di sini kalaupun ada orang yang kuat acuh tak acuh ya terhadap, malah galakan mereka kalau dalam berhutang itu gitu ya. Kalau kalau berhutangnya, mungkin kalau yang berhutangnya banyak ya, seperti apalagi hutang bernegara itu ya apa ya namanya, kewajiban. Utang itu kewajiban dibayar ya, tapi metodenya itu ya kita harus punya metode sendiri. Triknya bagaimana dicicil. Aku selalu yang aku lakukan itu selalu begitu. Ada metode dicicil, terus ada bahasanya, kalau belum bisa bayar nanti dulu ya. Terus cara pembayaran hutang itu harus benar. Apakah utang itu kepada tetangga, ke warung, dari uang yang mana dulu. Karena di situ keberkahannya. Sekarang kalau membayar utang dari cara yang tidak halal, jadinya otomatis ke pembangunan juga tidak ada gitu. Tidak membangun apa-apa, karena alam semesta ini tahu gitu apa yang dilakukan
kita itu tahu dari mana uang untuk berhaji, dari mana uang untuk umroh, dari mana uang untuk membayar hutang itu gitu. Jadi ya kita itu harus benar-benar benar-benar menggunakan cara-cara yang halal gitu ya. Itu yang sering aku tidak berniat menggurui siapapun ya dalam hal ini. Aku tuh hanya sharing ya, sharing apa yang sudah aku lakukan gitu. Jadi selama 7 tahun ini alhamdulillah aku menyelesaikan menyelesaikan semua pembayaran kepada para penjahit. Ya, di sini ada strateginya. Selama 7 tahun ini aku punya strategi. Dari satu penjahit sampai punya 2 penjahit, mitra jahit karena aku tidak mengadakan di rumah, aku hanya memasukkan ke para penjahit. Jadi Allah menuntun aku, kamu ini benar-benar kecapean deh gitu. Allah tuh selalu memperingan. Kalau sudah kecapean begitu berarti kamu harus punya, maksudnya jangan dipegang sendiri. Awalnya kan Allah tuh menuntun aku agar aku melakukan sendiri, mendesain, memotong kainnya, terus menjahit sendiri karena aku dibukakan rezeki untuk menolong orang yang jual butuh ya, mesin-mesin. Akhirnya aku punya 4 mesin tuh. Jadi di sini dari dari niat kita untuk menolong orang ternyata membuahkan rezeki bagi kita itu loh. Jadi semua yang aku punya itu dari hasil menolong orang, termasuk dari penghasilan uang saku yang aku lakukan itu sebenarnya menolong gitu. Awalan itu kan aku tidak tahu menahu tentang berjualan pakaian tuh seperti apa, karena aku tuh perawat ya, ibu rumah tangga, jadi ilmu keperawatannya aku pakai buat anak-anak. Nah, di sini suatu hari nanti waktu sebelum umroh itu sehabis sakit kista ya, habis operasi itu aku dituntun untuk sebenarnya sebelum sakit juga aku sudah mulai gini. Jadi intinya awalnya itu aku menolong teman aku ya di sini ya, udah kayak keluarga. Si Bude itu kan jualan baju produk Tanah Abang gitu ya. Terus aku bilang si Bude kan maksudnya selain di rumah gitu, Bude aku juga pengen belajar bisnis dong gitu ya, di sini sekalian aku bantuin gitu, aku tawarin ke yang lain ya gitu, ke teman-teman aku, karena aku kan cerewet ya, maksudnya banyak teman gitu ya, banyak teman waktu di situ ya, banyak kenalan, bukan teman, kenalan. Intinya itu kalau teman itu kan dalam bahasa kenalan, awalnya kan dari kenalan, banyak kenalan aku kan, tidak semuanya teman kayak gimana, kenalannya banyak gitu. Jadi akhirnya ya kesananya yang teman, awalnya kenalan dulu aja deh gitu, karena kalau untuk temenan sama aku tuh bertahap gitu ya. Jadi kenalan mulai dari tukang bangunan, terus para pasatpam banyak, terus ada polisi juga, terus polisi, terus para guru mah udah iya, terus banyak deh pokoknya, para pedagang, mulai pedagang es dawet tuh. Pedagang es dawet tuh, si abang, bang tepeng tuh, aku sebutin satu-satu ya. Aku punya kenalan ya di sana tuh, di Blok Tridas Bang Tepeng. Terus pedagang rujak tumbuk tuh, ada rujak serut. Temen aku banyak, maksudnya kenalan ya. Kalau dibilang teman kan kita bertahap, sama aku tuh bertahap, tidak bisa sekaligus jadi teman gitu, karena di sini tuh kita menjadikan teman. Kalau teman-teman juga diselektif lagi, aku tuh orangnya selektif karena aku orangnya unik gitu. Kalau yang unik itu bisa masuk ke maksudnya kalau untuk hal-hal tertentu itu belum bisa tentu bisa satu paham gitu, tapi kayak di sekolahan gitu, teman aku banyak, tetapi untuk jadi teman untuk salah satu sharing itu paling hanya 1-2 orang, tapi di situ juga ada perbedaannya. Ya aku unik gitu ya, jadi aku hanya satu dari kebanyakan orang yang aneh sendiri, kadang merasa aneh sendiri. Jadi di sini aku balik lagi. Sekarang karena aku sering ke blok Puri Cendana, aku punya kenalan juga, abang apa yang semalam tuh ya.
Itu intinya apa ya, intinya itu aku tuh apa ya, jadi menilai orang itu bukan berdasarkan profesi tetapi kebaikan hati gitu. Siapapun orang yang baik hatinya mulai dari kalangan bawah bisa nyambung. Aku maksudnya nyambung tuh dalam hubungan silaturahmi, perkenalan, apa perniagaan gitu ya. Di situ hidup itu enak gitu. Terus aku akan ceritakan lagi yang tadi ya. Jadi aku menolong si Bude waktu itu. Terus aku juga penasaran dengan gimana sih jualan pakaian gitu. Terus ayahnya anak-anak begini kan, masa ya sih kamu bisa jualan gitu, kamu kan perawat gitu. Ternyata Allah membuktikan aku bisa gitu. Pesanan aku banyak banyak gitu ya. Awalnya begini, nah aku kan bawa barang tuh, barangnya Bude tuh, ternyata apa, laris gitu, rame. Nah di situ yang laba-laba sisa, maksudnya apa, laba-laba yang aku dapatkan aku tutup buat barang itu gitu. Akhirnya aku memiliki barang tuh. Tadi kan misalkan aku bawa barang Selosin punya Bude, terus aku ngejualin barang orang lain, jadi bukan mengeluarkan modal ya, karena di sini faktor kepercayaan. Ayahnya kan tidak percaya, jadi udah deh, memang begitulah ayahnya. Jadi aku juga begini, kalau aku berjualan terus aku tuh, karena aku punya hobi berbagi, jadi tidak pernah meminta modal ya. Karena untuk mengeluarkan kita sedekah, memberi sama orang lain, berbagi tanpa seizin seridho suami itu tidak sah ya. Jadi haram, jadi nilainya haram. Kita ingin berbuat baik nih, tetapi dari dompet suaminya tidak ikhlas, maka nilainya bukan halal lagi, haram. Jadi harus keikhlasan dua-duanya gitu. Makanya kalau jodoh itu harus klop gitu. Harus klop. Kalau yang dermawan cocoknya sama yang dermawan juga gitu, yang royal juga buat berbagi gitu. Di sini tuh jadi amalannya itu apa, kebaikannya itu mengalir buat dua-duanya gitu. Jadi kalau yang sebelahnya perhitungan, yang sebelahnya tidak, ya susah juga gitu. Jadi Allah membukakan jalan-jalan yang lain, jadi tidak satu jalan jadinya gitu loh yang aku rasakan. Sebaik-baik pekerjaan itu kan yang saling menopang antara suami istri, saling menunjang, mendukung. Jadi disitulah keharmonisan sakinah mawaddah warahmah. Jadi suaminya bekerja ini terus didukung, ditopang oleh istrinya gitu ya. Terus ketika dari karakter dua itu berbeda, terus akhirnya Allah membukakan jalan lain karena dari karakter dan sifatnya juga berbeda gitu. Makanya di situ banyak orang yang bercerai itu kenapa? Karena tidak adanya sakinah mawaddah warahmah. Gimana sih ya? Jadi aku berdasarkan apa ya? Aku berbagi ini aja deh, berbagi cerita hikmah pagi ini. Jadi semua yang aku dapatkan ini adalah dari hikmah itu akan diperoleh kalau kita sudah menjalaninya dengan pengalaman-pengalaman yang berat, luar biasa berat. Nah, di sini aku cerita lagi tadi masalah itu ya, niaga baju. Nah, setelah kelihatan ada hasilnya, ayahnya mendukung akhirnya tuh. Ya udah akhirnya ada garasi terus disekat. Aku hanya meminta permintaan seperti ini. Kalau garasinya tidak dipakai, aku mohon boleh nggak kalau aku sekat gitu. Sekat maksudnya disekat aja gitu. Akhirnya merenanda karena nggak kelihatan rapi juga kalau disekat. Ya udah deh, biar aku bikinin ruangan. Udah, aku hanya meminta itu waktu itu. Akhirnya aku tuh ya dengan sendirinya sampai dua lantai ke atas waktu itu ya. Kemajuan semakin terlihat ya, dan ayahnya anak-anak juga seneng gitu. Terus banyak pesanan, jadi banyak apa ya, terus ditambah dengan hijrahnya aku semakin dari segi itu ya, berhijab, bernikah, terus menjunjung tinggi atribut ya, kalau boleh ini atribut aku tuh, atribut kebesaran aku. Jadi baju-baju Palestina ini aku pakai dalam waktu momen-momen tertentu, tidak setiap hari.
Jadi ini dipakai hampir setiap lebaran. Terus jadi aku selama 5 tahun ini tidak beli baju lebaran. Tidak beli baju lebaran karena model baju itu gitu-gitu. Kalau kata ayahnya anak-anak begini, bagaimana beli baju lebaran, model baju kamu kan begitu-begitu aja katanya. Apa aku cuma tersenyum aja. Model baju aku kan abaya, terus yang motif-motifnya yang unik gitu ya. Terus yang ke Palestinian. Jadi itu di sini aku ini apa ya? Ya semenjak itu ya udah dah, jadinya Allah tuh mencukupi semua kebutuhan aku gitu. Jadi tanpa menyusahkan ayahnya, jadi aku mendadani sendiri dengan rezeki-rezeki yang Allah berikan. Semakin kita berhijrah mendekatkan diri sama Allah, Allah akan mendadani kita. Allah akan memberikan rezeki kita yang di luar dugaan gitu. Ini ayahnya juga gak tahu kalau gini, kamu kok udah dibukakan rezeki di masjid sih gitu. Oh kamu udah dibukakan rezeki, kamu sekarang punya karyawan gitu. Karena semua dari hasil menolong itu ya. Jadi intinya itu dasar aku tuh menolong dengan kasih sayang, dengan hati ya. Terserah orang lain mau membalas kita seperti apa, terserah gitu. Karena itu semua kebaikan itu akan berbalik lagi ke diri kita, bukan ke yang lain gitu. Semua kemajuan yang kita miliki itu hanya buat kita, bukan buat yang lain gitu ya. Itu yang aku rasakan ya. Jadi nah kesininya ternyata